Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ustadz Awang Abdul Razak selaku pimpinan dan pengasuh Majelis Dzikir wa Ta'lim Riyadhah Firqatul Mujahidin, dan yang kami hormati bapak-bapak, ibu-ibu jemaah Majelis Dzikir wa Ta'lim RFM yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat serta ta'zim kami. Pertama-tama marilah kita mengucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat sehat, nikmat iman dan Islam, sehingga pada pagi ini kita semua dapat kembali berkumpul di link majelis Thalabul Ilmi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dengan segala kehendaknya kita bisa melaksanakan kegiatan pengajian rutin kita ini yang dilakukan setiap ba'da subuh. Sholawat teriring salam semoga senantiasa tercurah limpahkan atas junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, para sahabatnya, dan seluruh umat yang mencintai beliau hingga akhir zaman. Semoga kita semua akan mendapat syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu jamaah. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan agar dapat istiqomah mengikuti pengajian rutin ini dengan mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Sebagai awal acara, marilah kita buka dengan membaca Ummul Quran surah Al-Fatihah agar pengajian ini dapat berjalan lancar dan dilimpahi rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, pergi haji ke kota Mekah, jangan lupa membeli kurma. Acara berikutnya adalah tausiah untuk menambah ilmu kita. Marilah kita dengarkan Mau'izatul Hasanah, kajian kitab Al-Hikam, hikmah ke-119, Senin 29 Juli 2024, yang akan disampaikan oleh guru kita Ustadz Awang Abdul Razak, sekaligus ditutup dengan doa. Berkata pengarangnya Imam Ahmad Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah, la tatlub iwadon ala amalin lastalahu fa'ila yakfi minal jazai laka alal amali angkana lahu qabilan. Jangan mengharap upah atas amal yang tidak kau lakukan. Sudah cukup sebagai balasan untukmu jika Allah menerimanya.
Marilah kita dengarkan sama-sama penjelasan lebih lanjut dari Bapak Ustadz. Kepada Bapak, waktu dan tempat kita persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahillazi amarona bikasrati zikrih wa tilawati kitabih wa zihadin fi sabilih li'i'la'i kalimatih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, faqad qala Allahu ta'ala fi imaminal Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma tasha'una illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Wa qala aidan wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Wa qala aidan wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Sadaqallahul maulanal azim. Wa qala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ad-du'a'u huwa muhul ibadah. Puji beserta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana di saat yang berbahagia ini Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk bersama-sama thalabul ilmi. Luar biasa rahmat Allah, luar biasa anugerah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan wasilah kita berkumpul di tempat majlis ilmi, majlis riyadhah, Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan perlindungan, memberikan kemurahan, memberikan anugerah kepada kita semua. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sholawat beserta salam semoga berlimpah curah kepada baginda alam habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ila mu'alifi hadal kitab Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah, nafa'anallahu bihi wa bi asrarihi. Syai'ulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ilahi anta maqsudi wa ridha matlubi atini mahabbataka wa ma'rifatak. Ibu-ibu, bapak-bapak jamaah RFM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seperti biasa kita akan mengkaji hikam, dan seperti biasa ini bukan bagian otak kita, bukan bagian fisik kita, tetapi ini adalah bagian akidah kita, keyakinan kita, di dalam hati keyakinan. Dan perlu diingat, ini adalah pituah dari seorang mursyid kepada muridnya. Kalau kita sudah ada keinginan dalam ibadah sampai kepada Allah, berarti kita terhitab, berarti kita seperti maksud musannif ini. Tetapi kalau kita tidak ada keinginan dalam ibadah sampai kepada Allah, hanya ibadah saja, berarti itu abidin dan tidak terhitab oleh ini. Jadi ini untuk
mempelajari, mengasih pelajaran terhadap muridin. Mudah-mudahan kita semua menjadi muridin, bahkan sedang menjadi muridin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan nanti akan mudah-mudahan menjadi arifin. La tatlub iwadon ala amalin. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak, ngaji hikam jangan dipaham dengan otak, dengan akal, jangan. Tapi paham dengan keimanan, terima dengan keimanan, dan kedepankan hati, keyakinan, karena ini adalah pelajaran hati, gitu. Pelajaran hati. Jadi untuk lebih jelas seperti apa sih amal ibadah itu harus ikhlas, dan yang ikhlas itu yang seperti bagaimana? Tidak mungkin orang bisa ikhlas kalau dia tidak mengetahui ikhlas itu seperti apa. Gitu. Seperti orang megang sesuatu, orang misalkan orang seperti orang buta. Orang buta megang golok. Kata orang buta, kata yang nanya, coba ini apa pegangnya? Ini apa? Kata yang buta, saya kan gak lihat. Ya kira-kira apa ini? Diraba-raba sama dia dipegang-pegang. Kata dia, ini mungkin parang. Salah. Terus dipegang lagi. Oh ini kayak seperti golok ya? Ya benar, tapi itu masih baru nggak yakin karena baru seperti. Nah, tetapi kalau orang yang tidak buta, dia bisa melihat langsung mana golok, seperti apa golok, mana parang, seperti apa parang. Dia akan bisa membedakan sesuatu. Jadi dia akan bisa membedakan apakah ibadahnya sudah ikhlas atau ibadahnya belum ikhlas. Itu wasilahnya Allah memberikan untuk bisa paham ke situ dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Jadi alangkah bahagianya ibu-ibu yang oleh Allah dikadarkan mau bertolabul ilmi. Karena itulah bekal hidup, penerang hidup kita menuju ke hadrat Allah Subhanahu wa taala. Syekh Ibnu Athaillah mengatakan di dalam hikmah yang ke-119, la tatlub iwadon ala amalin. Janganlah engkau menuntut balasan, menuntut upah, menuntut ganjaran ala amalin lasta lahu fa'ilan, terhadap amal yang engkau sebetulnya tidak melakukannya. Nah, ini perlu dicermati ibu-ibu. Hati-hati, perlu dicermati. Kalau belum kepaham itu rekaman disetel. Setel ulang terus. Kalau belum ada YouTube-nya, lihat di pojok. Nanti dikirim. Diputar terus agar tidak gagal paham. La tatlub iwadon ala amalin. Janganlah engkau menuntut upah, menuntut ganjaran, menuntut balasan dari amal engkau. Lastalahu fa'ilan. Dari amal yang sesungguhnya engkau tidak mengerjakannya. Yakfi minal jajailaka alal amal angkana lahu qabilan. Tetapi sudah cukuplah sebagai balasan untukmu jika Allah menerimanya. Diterima pun oleh Allah sudah cukup balasan amal itu. Begitu. Maksudnya bagaimana? Iza amilta ayyuhal murid amalan sholatan au ghairaha fazalika bimasyiatillahi wa hidayatihi wa taufiqihi wa haulihi wa quwwatihi. Iza amilta ayyuhal murid, apabila engkau beramal wahai murid, apabila engkau sholat wahai murid, apabila engkau wirid, apabila engkau baca waqiah, apabila engkau baca sholawat, apabila engkau tahajud, apabila engkau sedekah, terus semuanya amal-amalan. Maka semuanya itu bimasyiatillahi,
kehendak Allah, diberi hidayah Allah, diberi taufik Allah, daya Allah, kekuatan Allah, semuanya itu. Kita itu tidak berkehendak, tidak bisa kita berkeinginan. Sesungguhnya kita tidak punya keinginan, tetapi yang punya keinginan adalah Allah, yang punya kehendak adalah Allah. Lalu kita diberikan hendak tahajud. Itu Allah hakikat yang punya kehendak, karena iradah. Sifat Allah adalah iradah. Nah, ibadah apapun tidak ada yang kita bisa kecuali itu iradah Allah Subhanahu wa taala, kehendak Allah. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Apa yang engkau kehendaki sesungguhnya itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Satu. Yang selanjutnya, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah Subhanahu wa taala berfirman lagi, Allah menciptakan kamu sekalian, wa ma ta'malun, dan Allah pula lah yang menciptakan amal kamu. Kita ingin tahajud, lalu Allah berikan ingin kita tahajud. Iradah Allah. Setelah Allah berikan keinginan kita ingin tahajud, lalu Allah mampukan kita tahajud. Taufik Allah. Setelah Allah mampukan tahajud, Allah berikan hidayah. Lalu Allah berikan daya. Allah berikan kekuatan sehingga ibadah tersebut terlaksana. Nah, ini semua dalil bahwa kita tidak bisa apa-apa. Kita tidak mampu apa-apa. Apapun yang kita lakukan dalam ibadah kita, dalam apapun, kecuali atas iradah Allah, kehendak Allah, kecuali atas hidayah Allah, kecuali atas taufik dari Allah, kecuali atas daya dan kekuatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Faida takarrara hada fa kaifa yaliku bika an tatlubal ajra ala amalin lasta fa'ilan. Apabila sudah jelas, sudah tetap bahwa kita tidak berkehendak, bahwa kita tidak punya kekuatan, kemampuan, kita tidak punya taufik, kita tidak punya daya dan upaya, kita hanya didayakan dan diupayakan, hanya diinginkan dan dimampukan oleh Allah Subhanahu wa taala, kecuali dikehendaki oleh Allah, dimampukan oleh Allah, diberi daya oleh Allah, diberi kekuatan oleh Allah. Fa kaifa yaliku bika an tatlubal ajra, bagaimana engkau pantas menuntut ganjaran dari Allah? Bagaimana engkau pantas menuntut upah amalan dari Allah yang pada hakikatnya bukan engkau yang beramal itu, tetapi Allah Subhanahu wa taala. Kehendaknya kehendak Allah. Kemampuannya mampu Allah. Coba, mana kitanya? Tidak ada kan? Tidak ada. Wa inna ma anta muktasibul amal, la khaliqul amal. Kita ini adalah hanya berusaha beramal, bukan menciptakan amal. Karena Allah menciptakan kita dan Allah menciptakan amal untuk kita. Amal kita pun, ibadah kita pun itu ciptaan Allah. Bagaimana mungkin Allah yang mengerjakan semuanya kehendak Allah, semuanya keinginan Allah, semuanya kemampuan Allah, lalu kita minta upah kepada Allah. Ada seorang dokter. Kata seorang dokter, ibu itu penyakit ibu, obatnya kalau pengen sembuh, olahraga pagi-pagi 1 jam, sore 1 jam. Makan jangan dibanyak-banyakin, dikit aja makan. Minum air putih banyak.
udah sembuh, nggak usah banyak-banyak, nggak usah banyak-banyak minum obat. Baik Pak Dokter, gitu kan. Lalu usahakan ibu itu jalankan olahraga sedikit. Olahraga dilakukan, makan sedikit, terus istirahat diatur. Setelah 10 hari ketemu lagi dengan Pak Dokternya. Setelah sebulan ketemu lagi dengan Pak Dokternya. Pak Dokter, Alhamdulillah saya sehat sekarang. Masya Allah, luar biasa. Benar Pak Dokter ya, yang waktu dikasih tahu oleh Pak Dokter. Oh begitu Bu, jadi sehat Ibu. Sehat Pak Dokter. Oh, terus ada apa Ibu kesini? Kata Pak Dokter. Terus kata ibu, saya mau minta upah sama Pak Dokter. Upah apaan? Iya kan saya sudah sehat. Lah, puyeng itu. Dikasih resep sama dokter, malah minta upah ke dokter. Itu seperti itu. Contohnya, dikasih resep sama Allah dengan Al-Quran. Kalau hidup pengen bahagia dunia akhirat begini, lakukan duha, bacakan tahajud, bacakan waqiah, banyakan sholawat. Dikasih resep sama Allah, meminta buruh sama Allah, yang mengerjakannya juga kemampuan Allah, yang berkehendaknya juga Allah. Puyengnya Bu ya. Nah, kalau sudah paham ke situ, baru kita percaya orang ini sudah mulai akan ikhlas dalam amalnya. Kalau belum paham ke situ, kalau masih dalam ilmu dohir, kalau beramal hanya pahala, beramal hanya ngejar-ngejar padilah, jauh jauh tanah ke langit. Bagaimana amal mau jadi sebuah pahala? Karena makbul pun tidak, karena syarat makbul itu adalah tidak mengakukan dirinya yang punya amal, tidak ujub dengan amalnya. Itu syarat amal. Syarat amal ibadah itu adalah jangan ujub. Ujub itu adalah suhudul ibadati sodirotan ani nafsi. Itu namanya ujub. Yang disebut itu ujub itu adalah menyaksikan ibadah itu keluar dari diri kita, kemampuan kita, keinginan kita. Nah itu namanya ujub. Ibadah yang ujub mutlak, tidak ada ampun, tidak diterima. Bagaimana mungkin amal berkhasiat? Bagaimana mungkin amal berfaedah? Bagaimana mungkin amal mengandung fadilah kalau amalnya pun tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Itu Bapak-bapak, Ibu-ibu. Oleh karena itu, kenapa di dalam sebuah amal itu syaratnya itu ikhlas? Nah, satu itu ikhlas. Dan kenapa harus dikaji tentang ikhlas? Agar kita terbuka yang sebenar-benarnya. Baiklah ibu-ibu bapak sekalian. Wa idza amilta amalan wa talabtal iwado fa anta jahilun billahi, jahilun bimasyiatillahi wa taufiqihi, wa jahilun bihidayatihi, wa jahilun bihaulihi, wa jahilun bikuwatihi. Dikuatkan lagi oleh Syekh Ibnu Athaillah, apabila engkau beramal dan engkau meminta gantian dari Allah, engkau beramal, engkau meminta upah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, berilah hamba ganjaran amal hamba ini. Ya Allah, berilah hamba ganjaran dari tahajud ini. Ya Allah, berilah hamba ganjaran dari sholawat ini. Maka Pak anta jahilun billah, maka engkau itu bodoh, tidak tahu dengan Allah. Maka engkau tidak tahu dengan kehendak Allah. Maka engkau tidak tahu dengan taufik Allah. Maka engkau itu tidak tahu dengan hidayah Allah. Tidak tahu dengan kekuatan dan daya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikira kehendak itu kehendak sendiri. Dikira kita daya itu daya sendiri. Dikira kita kemampuan itu kemampuan kita sendiri. Dikira kita tahajud itu keinginan kita, bangunnya kita yang bangun, kuatnya bisa tahajud kita yang kuat, mampunya tahajud kita yang mampu. Maka terus dikira kita tahajud itu faedahnya untuk Allah. Maka kita minta upahan kepada Allah. Padahal
Kita bangunnya dibangunkan Allah, kehendaknya dihendaki oleh Allah, mampunya dimampukan oleh Allah, dayanya, kekuatannya dari Allah, faidahnya pun, manfaatnya pun oleh Allah dijanjikan untuk kita, bukan untuk Allah. Manusia seantero alam dunia tingkah lakunya seperti Fir'aun semua menolak Allah, Allah tidak akan pernah berkurang keagungannya. Tidak akan pernah menjadikan Allah terhina. Dan manusia semua seantero langit, seantero bumi, ibadahnya seperti Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semuanya seperti Nabi Muhammad ibadahnya, tidak akan menambah kemuliaan Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak pengaruh ibadah yang kita lakukan, tidak pengaruh kepada Allah. Justru Allah berikan supaya kita ikhlas itu agar kita bisa memetik faidah dari ibadah itu. Karena seorang mursyid, seorang guru mursyid sayang terhadap muridnya, maka Syekh Ibnu Athaillah di dalam kitab hikamnya mengatakan, la tatlub iwadon ala amalin lasalahu failan yakfi minal jazailaka alal amal angkanalahu qabilan. Jamaah RFM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wal jahilu billahi yastahiqul iqab minhu wa dalam yuaqibha bal yaqbalul amal ma jahlika bihi bahwa padlun wa ihsanun ilaik. Nah, sedangkan kalau kita tidak tahu kepada Allah, kalau kita tidak tahu bahwa ini adalah kehendak Allah, ini adalah kudrat Allah, ini adalah ilmu Allah, ini adalah daya dan kekuatan Allah. Sedangkan kalau kita tidak tahu begitu, yastahiqul iqab minhu, kita beramal itu bukan berhak kita mendapatkan pahala, tetapi berhak kita mendapatkan siksa. Karena apa? Karena kita beramal, amalnya dari Allah, yang memampukan Allah, kehendaknya kehendak Allah, mampunya mampu dari Allah, kita minta upah kepada Allah. Sebetulnya itu yastahiqul iqab, menghak untuk disiksa. Nah, wa dalam yuaqibha bayak balul amal min jahlika, tetapi jika Allah tidak mensiksa kita, kita padahal tidak tahu seperti itu. Kirain saja itu amal itu saya yang ingin, saya yang mampu. Kita tidak tahu seperti itu, tetapi oleh Allah tidak disiksa. Bahkan malah diterima amal itu oleh Allah. Fahuwa faddun wa ihsanun ilaika. Nah, itulah anugerah dan kebaikan Allah kepada kita. Yang seharusnya kita itu karena salah amal, seharusnya boro-boro diganjar, disiksa seharusnya. Tetapi oleh Allah kita nggak disiksa. Bal yakbalullah, tetapi oleh Allah diterima amal kita. Fahuwa padlun wa ihsanun ilaik. Jangan dulu kita GR dan jangan dulu kita senang. Itu bukan karena amal kita bagus, tetapi itu karena anugerah dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Falhasilul al-amilu talibul iwad murtabun ala wa'dillah. Kesimpulannya, ini kan lanjutan dari hikmah yang ke-118. Hikmah yang ke-119 ini kesimpulannya adalah orang yang beramal menuntut upah, pahala, ganjaran kepada Allah, maka ia orang yang ragu-ragu dengan janji Allah Subhanahu wa taala. Murtabun ala wa'dillah, ragu dengan janji Allah. Karena tidak yakin dengan janji Allah Subhanahu wa taala. Karena dia tidak yakin dengan janji Allah, dia menuntut ganjaran. Padahal tidak dituntut pun sudah jelas. Bila sodako, ya agar bila saya sodako itu agar saya berlimpah rezeki lagi, bertambah-tambah. Bila baca waqiah agar saya kaya. Bila banyak sholawat, baca sholawat agar saya berlimpah harta. Bila baca
apabila baca surat Al-Mulku agar selamat di alam kubur. Nah, kita masih dibawa-bawa terus agar dibawa terus. Itu menandakan murtabun ala wa'dillah, menandakan kita ragu dengan janji Allah. Kenapa kita ragu dengan janji Allah? Karena kita ada perasaan menuju ke situ. Baca ini, baca ini, agar ini. Padahal agarnya itu buang. Karena walaupun tidak diagar-agar, itu sudah otomatis. Kita baca Al-Mulku itu janji Allah, jaminan Allah. Kita diselamatkan di alam barzah. Jangan diagar-agar pula. Agar itu dibuang. Gitu. Tapi benarkan bacanya, ikhlaskan hatinya. Itu sudah Allah yang janji. Kita baca Al-Mulku, Allah selamatkan di alam barzah, di alam kubur. Bahkan dikala seseorang datang malaikat di alam barzah bertanya dan akan menyiksa ahli barzah, ahli kubur, datanglah sesosok makhluk, yang makhluk itu adalah jelmaan dari surat Al-Mulku. Dia makhluk itu ringkas terkisah, makhluk itu berkata, kalau engkau mau nyiksa orang ini, maka hapuslah aku, siksalah aku, karena aku ada di dalam hatinya. Yaitu karena dia waktu di dunia selalu membaca aku. Siapa engkau, kata malaikat? Aku Al-Mulk yang selalu dibaca olehnya saat sebelum tidur. Nah, itu kan padilahnya. Begitu kita baca waqiah, tidak usah pula kita baca waqiah. Begitu kita baca Al-Mulku, tidak usah pula kita, ya Allah, agar saya diselamatkan di alam barzah dengan Al-Mulku ini. Nah, jangan begitu. Karena apa? Itu udah janji Allah. Nah, kalau mau bukan begitu, tapi ya Allah, selamatkanlah aku di alam barzah dengan rahmatmu. Begitu, pakai rahmat. Ya Allah, dengan rahmatmu selamatkanlah aku di alam barzah. Wasilah berkah dari apa itu? Surat Al-Mulku. Ya Allah, dengan rahmatmu selamatkan aku di alam kubur. Wasilah berkah Al-Mulku. Nah, jadi bukan Al-Mulku yang kita baca, yang kita ajukan, kita andalkan kepada Allah, tetapi rahmat Allah yang kita andalkan. Baiklah bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah RFM yang dirahmati Allah. Wa jahilun billahi ta'ala gue mustahi minallahi ta'ala li'anna faidatal amal ta'udu ila nafsil amil. Nah, orang yang tidak tahu kepada Allah, yang tidak ada malu, tidak ada rasa malu kepada Allah. Kenapa tidak ada rasa malu kepada Allah? Karena li'anna faidatal amal, karena keuntungan faidahnya amal itu kembali ta'udu ila nafsil amil, kembali kepada orang yang beramalnya. Kita membaca Al-Mulku itu bukan untuk Allah, untuk kita. Kenapa kita masih minta upah kepada Allah? Masih terus aja agar-agar. Kita membaca sholawat itu sudah janji Allah, orang yang membaca sholawat dilapangkan rezekinya, diluaskan rezekinya. Itu kan? Kenapa kita masih ragu dengan janji Allah? Masih kita, ya Allah, luaskan. Ini gara-gara gegara saya baca sholawat ini, luaskan ya Allah. Luaskan ya Allah rezeki saya. Nah, seperti itu adalah ghairu mustahi. Tidak ada rasa malu kepada Allah. Karena apa? Allah telah memfasilitasi kita. Allah membangunkan kita. Allah menggerakkan lisan kita. Allah memberi hidayah kita, memberi taufiknya. Allah memberi kekuatan dan memberikan dayanya. Tetapi kita malah memohon balasan dari Allah. Padahal apa yang kita baca dijanjikan oleh Allah untuk kita itu. Ini menunjukkan bahwa kita jangan ragu-ragu kepada Allah. Jadi yang disebut dengan kamu itu berdoa harus yakin kepada Allah.
Kalau kamu yakin, yakin pokoknya yakin. Hari ini yakin kepada Allah, yakin. Hari ini ada milik, pasti Pak ada milik kalau hari ini yakin. Nah, yakinnya yakin gimana yakinnya? Yakin apakah yakin ke wirid apa yakin ke mana? Begitu kan. Kalau yakin ke wirid ya berarti bukan muridin, masih di abidin. Abidin itu nggak ada istilah. Abidin itu kalaupun dia itu ibadahnya selekat apapun sampai tarangnya hidung gitu, kalau dia tidak ada ikhlas-ikhlas seperti yang barusan disebutkan begitu, itu kalau ada keajaiban jauh dari berkah. Bisa jadi itu adalah ihanah. Karena keajaiban yang mulai keajaiban barokah adalah keajaiban yang dilandasi oleh keikhlasan yang beramalnya. Begitu ibu-ibu bapak. Bersodakohlah agar kamu terpelihara dari bencana dan bahaya. Nah, ini berarti tidak ada rasa malu kita. Kalau misalkan bersodakohlah agar kamu selamat dari bencana dan bahaya. Kenapa tidak ada rasa malu? Karena sodako yang kita berikan itu bukan untuk orang lain manfaatnya, untuk kita. Gitu. Manfaatnya itu untuk kita, bukan untuk Allah manfaatnya. Dan itu menandakan kita ragu-ragu. Kan udah dijanjikan Allah. Setiap orang yang bersodakoh dengan ikhlas dijamin dijadikan penolak bala dan penarik rezeki. Itu janji Allah. Jadi yakinlah dengan janji Allah. Begitu ibu-ibu bapak ya. Sekali lagi, yakinlah dengan janji Allah. Puasalah agar kamu sehat. Itu kan diperintah. Sumu tasihu. Dan Rasulullah, puasalah agar kamu sehat. Kita puasa. Nah, setelah puasa kita sehat. Kesehatan itu untuk kita, bukan untuk Allah. Itu bapak-bapak ibu sekalian. Jadi, jangan sampai kita menjadi orang yang jahil, yang tidak tahu kepada Allah, dan tidak tahu kepada diri sendiri. Jangan menjadi orang yang jahil kepada Allah dan jahil kepada diri sendiri. Orang yang ragu-ragu dengan janji Allah, orang yang tidak ada rasa malu kepada Allah, itu adalah yang jahil terhadap diri sendiri. Marilah mulai sekarang, mulai ke depan. Bahkan alhamdulillah kalau yang sudah mulai udah lama mulai, alhamdulillah syukur. Mulailah kita belajar. Semata-mata kita ibadah itu, wirid itu, sholawat itu, waqiah itu, apapun itu, sodakoh, umroh, apapun yang kita lakukan bentuknya ibadah. Kita ke pasar, mencari maisha, ibadah itu, menafkahi anak dan istri keluarga. Apapun itu semata-mata hanya karena Allah. Semata-mata melaksanakan perintah Allah dan berharap keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita benar niatnya ini justru yang akan menjadikan mustajabah doa kita. Jadi yang akan menjadikan mustajabah doa kita itu bukan apa yang kita baca, tetapi bagusnya niat. Maksudnya bukan apa yang kita baca, tetapi bukan hanya dari segi yang kita baca, tetapi bagusnya niat ini yang sangat luar biasa. Masalah kita berdoa kepada Allah. Kita banyak masalah, kita berdoa kepada Allah, diperintah Allah. Kita butuh rezeki, ingin rezeki, kita berdoa kepada Allah, diperintah itu doa kepada Allah. Gitu. Bangun malam tahajud, diperintah oleh Allah. Habis tahajud kita berdoa memohon rezeki yang halal, diperintah itu oleh Allah. Nah, baca waqiah diperintah Allah, Yasin diperintah Allah, sedekah diperintah oleh Allah. Nah, itu perintah Allah. Tetapi minta apapun kepada Allah itu jangan sekali-sekali melihat ibadah kita
Kalau kita sholawat, jangan dilihat ibadah sholawat kitanya itu, jangan. Gitu. Jangan dilihat wirid kita, tapi mintalah kepada Allah dengan rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Jangankan ibu-ibu, bapak-bapak yang umur paling-paling 70 tahun paling lama. 70 tahun taruh kita misalkan ibadah benarnya ini dari umur 20 tahun misalkan. Berarti cuma 50 tahun kita ibadah. Jangankan yang 50 tahun. 500 tahun di dalam satu hikayat. Seorang hamba Allah, seorang waliullah kekasih Allah, 500 tahun dia ibadah sendiri di satu pulau, tinggal di satu pulau, tidak pernah ketemu dengan orang 500 tahun. Makanan di situ, sampai minumannya di situ ada disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. 500 tahun. Siangnya puasa, malamnya ibadah tidak pernah berhenti. Nah, lalu begitu dia meninggal dunia, masuk ke alam barzah. Begitu dia akhirat, dia oleh Allah Subhanahu wa taala disuruh masuk ke surga. Wahai hambaku, udhulu, masuklah engkau. Udhul, maksud engkau ke surgaku dengan rahmatku, kata Allah. Hamba tersebut merasa dia itu ibadah 500 tahun di dunia. Ya Allah, saya masuk ke surga engkau dengan rahmatmu. Ya hambaku, kata Allah. Kata hamba itu, bukankah dengan karena ibadahku ya Allah? 500 tahun loh ibadahku ini. Masa aku 500 tahun ibadah masuk ke surga dengan rahmatmu, bukan dengan ibadahku? Kata Allah, dengan rahmatku hambaku, masuklah ke surga. Ya Allah, masukkan aku ke surgamu dengan ibadahku ya Allah, kata orang tersebut. Lalu Allah Subhanahu wa taala menunjukkan sifat adilnya, ditimbanglah amal ibadah siang puasa 500 tahun, malam wirid, malam tahajud tidak pernah berhenti 500 tahun, ditimbang dengan nikmat matanya sebelah bisa melihat. Mata kan dua. Nikmat matanya sebelah bisa melihat. Mata, Allah ciptakan mata dan Allah ciptakan bisa, dan Allah mampukan mata itu bisa melihat. Begitu ditimbang masih berat nikmatnya mata sebelah bisa melihat 500 tahun. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat, wahai malaikatku, masukkan hambaku ini ke neraka. Nah, begitu langsung dibawa oleh malaikat, dijambak oleh malaikat. Begitu digusur oleh malaikat, teriak-teriak orang ini, ya Allah, ya Rob, ya Rob, masukkan aku ke surgamu ya Rob dengan rahmatmu ya Rob. Masukkan aku ke surgamu ya Rob dengan rahmatmu. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikatnya untuk memasukkan orang tersebut, hamba tersebut, ke surganya Allah dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Itulah 500 tahun tidak bisa membeli surga. Ibadah, apalagi ibadah seperti kita, gitu ya. Apalagi ibadah seperti kita. Ibadah kita salawat, udah salawat, baca salawat misalnya 10.000, ya Allah saya udah salawat 10.000, ya Allah saya berikan pahala dong ini. Nggak tahu malu itu. Kenapa nggak tahu malu? Kata Allah lah yang menginginkan kamu salawat juga aku, yang kamu bisa mampu salawat juga, yang memampukannya aku, terus kekuatannya dari aku, dayanya dari aku, tujuannya kan katanya ke aku. Terus manfaat salawat itu buat kamu, kok malah minta upah ke aku? Kata Allah begitu. Nah itulah, jika kita sudah tahu ke situ, kita akan ikhlas. Insya Allah kita akan ikhlas. Jadi Pak Ustadz nggak boleh berdoa memohon, bukan nggak boleh, tapi caranya jangan amal kita yang dipakai proposalnya, tetapi yang dipakai proposal dalam doa kita adalah rahmat Allah. Ya Allah, habis baca salawat 10.000, ya Allah
Ya Rahman ya Rahim, limpahkanlah rezeki kepada kami sekeluarga yang barokah, yang halal, yang luas ya Allah, dengan rahmatmu. Satu. Atau balikan, ya Hayu ya Qayyum birahmatika, ya Allah yang maha hidup, ya Allah yang maha berdiri sendiri, dengan rahmatmu ya Allah, limpahkan rezeki berkah untukku. Wasilah barokahnya sholawat ini. Sholawatnya, bukan bacaan kita, tapi sholawatnya. Atau yang lebih bagus lagi adalah bijahi Nabi Muhammad SAW, dengan keagungannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pokoknya jangan dilirik amal kitanya. Kalau amal kita mau kalau ibu-ibu, bapak-bapak semalam suntuk sholawatan, diajukan ke Allah, mohon dibalas dengan gara-gara sholawat itu. Coba bayangkan saja 500 tahun yang tadi, bandingkan dengan ibu, itu 500 tahun bukan orang cere-cere, seorang waliullah. Nah, itu menandakan kita harus semakin ikhlas, semakin tajam. Kalau kita beramal dengan cara demikian, sedikit pun tidak akan mengurangi janji Allah kepada kita. Justru lebih sempurna faedahnya. Kalau kita amalnya niatnya sudah begini, justru wakiahnya itu akan jadi keramat. Justru salawatnya akan jadi keramat. Karena keramat itu, ajaib itu adalah milik Allah, bukan di kalimah. Terkadang kita mengenal Rasul supaya mengenal Allah, kita malah jadi mentuhankan Rasul. Mengenal sholawat agar mencintai Rasulullah, agar mencintai Allah. Kita malah mencintai sholawat, lupa kepada Allah. Begitu. Itulah sifat kita. Karena apa? Karena kita ketidaktahuan. Jadi itulah, ibu-ibu, bapak-bapak, semangat, sholawat semangat, wirid-wirid semangat. Lalu kita berdoa, apapun keinginan kita, berdoa kepada Allah. Tapi diakhiri dengan rahmatmu ya Allah. Atau diawali dengan rahmatmu ya Allah, limpahkanlah kami rezeki yang barokah. Dengan rahmatmu ya Allah, limpahkanlah kami rezeki yang barokah. Itu ibu bapak-bapak sekalian, rahasianya kenapa orang tua dulu, orang tua kita, kakek uyut kita zaman dulu itu, kenapa dia itu bacanya pun nggak seperti anak-anak sekarang, nggak seperti orang sekarang. Manusia sekarang kan ngaji mudah, ilmu semakin mudah. Belajar ini di YouTube ada, belajar ngaji ada, fikih ada, sampai tata cara sholat semua ada, baca Quran ada. Jadi orang zaman sekarang pinter-pinter dalam ilmu. Tetapi kenapa doanya itu tumpul? Beda dengan orang tua kita zaman dulu. Orang tua kita zaman dulu ngajinya pun nggak begitu bisa. Tetapi dia nggak pernah kena riba. Dia nggak pernah kena makanan yang subhat. Dia nggak pernah kena dosa-dosa. Dia itu orangnya apik. Dia itu orangnya sangat lembut, sangat baik. Dan dia yang hanya kenal itu adalah Allah. Walaupun ilmunya tidak banyak, tetapi dia kenal sekali dengan Allah, bersandar sekali kepada Allah, sehingga ucapannya salah pun mustajabah. Maksudnya bukan berarti Pak Ustadz mengatakan begini jangan dipelintir, bukan berarti yaudah salahin aja bacanya, nggak apa-apa, yang penting hati. Bukan begitu. Ini menandakan bahwa Allah itu benar melihat hati, melihat jernihnya hati. Orang tua dulu Bismillahirrahmanirrahim, salah baca bismillah juga. Tetapi karena dia bersandar kepada Allah, hanya Allah yang dia tahu, yang menolong dia itu hanya Allah. Nah, mustajabah, luar biasa. Jadi tugas kita adalah kita memperbaiki niat dan lebih banyak membersihkan jiwa, membersihkan hati. Mudah-mudahan kita semua diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.